Selamat siang semuanya. Saya Fahmi Ramadan dari manajemen perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen keuangan. Di sini saya akan membahas manajemen keuangan dengan tema peran finance dan accounting departemen dalam meningkatkan profit bisnis suatu perusahaan. Dari tema tersebut, saya akan menjabarkan subtema mengenai Food and Beverage Controller berperan penting dalam meningkatkan pendapatan Hotel Grand Anteras Indonesia. Berbicara mengenai dunia perhotelan, hal ini selalu berkaitan dengan pelayanan makanan dan minuman. Selain menginap, tamu juga memerlukan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain mempunyai fungsi sebagai sarana pelengkap hotel, bagian tata hidang makanan dan minuman ini mempunyai peranan yang sangat penting dari segi sumber pendapatan hotel, yaitu dari hasil penjualan makanan dan minuman. Apabila bagian ini dikelola secara profesional, maka akan mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit bagi Hotel Grand Anteras Indonesia. Untuk ruang lingkup Food and Beverage Department, yaitu departemen pada suatu hotel adalah merupakan suatu bidang yang bertugas menangani kebutuhan makanan dan minuman, di mana kebutuhan makanan dan minuman adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, termasuk tamu-tamu hotel atau setiap individu yang datang untuk memperoleh jasa hotel. Istilah Food and Beverage Department berasal dari bahasa Inggris yang berarti bagian makanan dan minuman. Oleh sebab itu, bagian ini adalah bagian yang bertanggung jawab atas aspek makanan dan minuman. Aspek makanan dan minuman lebih mengutamakan faktor cita rasa dan mutu pelayanannya. Adalah merupakan hal yang sangat relatif dalam penilaian dan penerimaan setiap orang. Dengan demikian, di dalam penanganannya diperlukan keahlian dan keterampilan yang bersifat khusus. Kegiatan menyelenggarakan jasa pelayanan makanan dan minuman di Food and Beverage Department dapat ditinjau melalui ruang lingkup yang sempit dan ruang lingkup yang luas. Di dalam ruang lingkup yang sempit, penyelenggaraan kegiatan penanganan makanan dan minuman melalui 1. Food and Beverage Service, 2. Food and Beverage Production, 3. Bar Service Operation. Sedangkan untuk dalam ruang lingkup yang luas, penyelenggaraan kegiatan penanganan makanan dan minuman meliputi 1. Purchasing, 2. Receiving, 3. Storing, 4. Producing, 5. Serving dan selling, yang keenam stewarding. Untuk pengertian dari purchasing merupakan kegiatan pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam operasional Food and Beverage Department, baik bahan yang bersifat perishable maupun groceries. Pada bagian pembelian bahan-bahan karyawan tidak hanya dituntut untuk mampu mengolah makanan, melainkan juga dituntut mempunyai kemampuan tentang produk yang akan dihasilkan melalui kemampuan dalam mengetahui kualitas produk yang akan dibeli, mengikuti perkembangan pasar baik dari segi harga, mutu, bahan, musim, dan mampu membandingkan harga bahan yang berkualitas dan mutu tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan pengadaan bahan atau purchasing adalah 1. Bahan-bahan makanan yang dibeli dari sumber yang kebersihannya dapat dipercaya. Seperti kita harus memperhatikan
hygiene dan sanitasi dari bahan-bahan tersebut. 2. Pembelian bahan makanan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat merusak maupun mengotori bahan tersebut. Yang ketiga, memperhatikan faktor pengangkutan bahan makanan tersebut dan mewaspadai terjadinya pencemaran, perusakan, atau pengotoran terhadap bahan yang dibeli. Selanjutnya yang keempat, bahan-bahan yang dibeli harus sesuai dengan kuantitas maupun kualitasnya dengan memeriksa pada label makanan, khususnya pada bagian informasi nutrisi yang meliputi jumlah kalori, kandungan lemak, kolesterol, karbohidrat, serat, protein, vitamin, dan mineral. Dari hal-hal tersebut kita harus selalu memperhatikan dan harus selalu mewaspadai. Selanjutnya, untuk receiving department. Bagian ini merupakan bagian khusus yang menerima segala macam bahan yang telah dibeli. Barang-barang yang tidak sesuai dengan permintaan harus segera diatur untuk memperoleh pergantinya. Di mana lokasi pada bagian penerimaan bahan-bahan tersebut memberi pengaruh terhadap keefektifan dalam penanganannya sehari-hari. Idealnya, lokasi bagian penerimaan bahan berdekatan dengan jalur pelayanan dan gudang. Selanjutnya, adapun prosedur penerimaan atau receiving sebagai berikut. 1. Kedatangan pengiriman bahan harus diketahui terlebih dahulu. Perjanjian harus dibuat dengan seksama sebelumnya. Yang kedua, mekanis yang digunakan harus bersih dan siap untuk digunakan. Yang ketiga, bahan dan barang yang diterima dari luar daerah dilakukan inspeksi untuk menjaga kebersihan, bebas dari bau, dan tidak terkontaminasi, serta memeriksa temperatur produk yang dikemas. Ini tergantung dengan jenis produk yang dibekukan dengan temperatur sekitar 00 derajat Fahrenheit atau 17,80 derajat Celcius minus. Selanjutnya, storing. Storing merupakan kegiatan menyimpan segala macam bahan atau barang persediaan. Sarana penyimpanan bahan ada beberapa jenis antara lain daily store, general store, chiller, atau penyimpanan anggur di bawah tanah. Selanjutnya ada dry store. Kemudian, adapun persyaratan yang dilakukan oleh karyawan untuk menjaga mutu penyimpanan atau store dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Store harus sejuk dan memiliki temperatur yang sesuai dengan bahan yang disimpan. Contohnya, jika bahan-bahan memiliki tempat penyimpanan sesuai dengan suhu ruang. Yang kedua, untuk dry store memiliki ventilasi. Yang ketiga, tidak ada tempat bersarang serta keluar masuknya serangga dan binatang pengerat. Yang keempat, memiliki administrasi yang rapi dan teratur. Yang kelima, cahaya matahari tidak boleh masuk ke store untuk menjaga kualitas bahan-bahan tersebut. Selanjutnya, untuk producing, kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual dan disajikan. Ada dua bidang kegiatan produksi di sini, yaitu produksi makanan atau food production di kitchen dan bartending untuk bagian bar. Pengolahan bahan adalah kegiatan bagian proses produksi dari bahan mentah diolah menjadi bahan jadi.
Dalam kegiatan pengolahan ini, di samping dituntut pengetahuan tentang memasak, juga dituntut kerjasama serta kondisi tubuh yang prima. Hal ini diperlukan agar pekerja dapat menghasilkan masakan yang berkualitas dari segi ataupun hygiene sanitasi. Selanjutnya, serving dan selling. Pada bagian ini yaitu kegiatan menjual dan menyajikan makanan dan minuman dilaksanakan oleh selling outlet yang dibuka secara khusus di dalam Food and Beverage Department. Kegiatan yang lazim disebut dengan tata cara hidang ini juga menuntut keterampilan yang sangat tinggi dan seluruh unsur pelaksanaan. Dalam proses ini, kita harus memiliki product knowledge maupun daya ingat yang kuat. Selanjutnya, tata cara penyajian, area pelayanan dan perlengkapan serta peralatan antara lain. 1. Tamu saji harus memahami personal hygiene. Yang kedua, tamu saji harus dalam keadaan bersih dan sehat. Yang ketiga, makanan panas harus disajikan dalam keadaan panas dan makanan dingin disajikan dalam keadaan dingin. Yang keempat, membawa dan menyajikan dengan cara yang benar dan menjaga agar tidak terkontaminasi. Yang kelima, hindari membawa makanan melalui daerah atau area yang kotor yang membuat makanan dapat terkontaminasi oleh bakteri. Dari tata cara tersebut, kita harus memperhatikan prosedur kerja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Stewarding merupakan kegiatan mengelola dan menangani semua peralatan dan perlengkapan yang digunakan di semua bagian Food and Beverage Department, meliputi perawatan, penyimpanan, pendistribusian, dan tata administrasinya. Berikutnya, sesuai dengan lingkup kegiatan Food and Beverage Department tersebut di atas, maka ruang gerak aktivitas bagian makanan dan minuman ini dapat dibagi menjadi 3 fungsi area, yaitu yang pertama, revenue service area. 1. Restoran. 2. Room service. 3. Banquet. Yang keempat, bar dan lounge. Selanjutnya, untuk producing area, 1. Kitchen. 2. Bartending atau bar. Dan berikutnya untuk supporting area, yang pertama daily store, 2 dry store, 3 general store, yang keempat chiller, yang kelima dishwashing, yang keenam stewarding. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.